Halo teman-teman, Galbadi aku laku DC rajin banget datang ke rumah. Lakukan ini agar aman. Nah, kita tahu bahwa penagihan debilotor DC pinjol ini akibat dari ulah kita sendiri yang melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Jadi ini adalah resiko yang harus kita tanggung. Kita harus siap dengan ini ya teman. Terus bagaimana solusinya bang? Pertama-tama teman-teman kalau sudah menghadapi debilotor yang rajin ke rumah, teman-teman harus coba untuk cuekin saja kalau dia datang ke rumah. Teman-teman bicara seperlunya saja, jangan terlalu intens. Karena apa? Karena kalau kita sudah intens berkomunikasi, nanti pihak pinjolnya akan ada harapan untuk bisa mengintimidasi kita, mencoba untuk memberi kita tekanan-tekanan ya teman. Jadi kita harus lepaskan ini, kita harus cuekin saja, bicara seperlunya. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya DC pinjol itu punya daftar-daftar orang yang akan ditagih. Nah, ini ada daftar prioritas dan ada yang bukan prioritas. Nah, jangan sampai kita masuk ke daftar prioritas ini. Nah, daftar prioritas ini yang bagaimana bang? Daftar prioritas adalah orang-orang yang mentalnya lemah, yang kalau didatangi pasti bayar, jadi ke depan akan datang lagi seperti itu ya teman. Jadi kita tidak boleh memberi harapan kepada DC pinjol untuk membayar tagihan. Misalnya DC pinjol datang ke rumah kita, terus kita bicara besok saya bayar bang. Nah, nanti DC pinjol akan datang lagi dan datang lagi. Nah, kita akan merasa terganggu, terbebani karena sebenarnya kita cuma janji kosong, omong kosong, nggak punya uang ya teman. Jadi jangan sampai kita berjanji ke debilotor untuk membayar tagihan, karena debilotor akan menjadikan kita daftar prioritas dan itu akan bisa membuat kita terganggu karena debilotor akan datang ke rumah terus menerus. Itu akan membiarkan mindset kita, membuat kita stres sendiri karena kita janji tapi kita nggak punya bayar seperti itu teman. Alangkah lebih baiknya kita cuma cuekin saja, kita bicara kalau nanti ada uang pasti saya bayar, seperti itu saja ya teman. Jadi debilotor tidak akan datang ke rumah dan dia akan berpikir kalau finansial kita sedang terpuruk dan kita tidak punya uang untuk membayar tagihan. Nah, itu yang kedua ya teman. Yang ketiga, jika dirasa sangat mengganggu debilotornya, kita bisa adukan saja ke Pak RT atau keamanan setempat ya teman. Karena menurut peraturan OJK ada jam operasional yang harus dipatuhi oleh debilotor DC pinjol, yaitu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, di luar jam itu debilotor tidak boleh menagih kita karena itu sudah diatur, ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang OJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatur tentang jam operasional debilotor. Jadi jelas ya, kalau sudah mengganggu teman-teman bisa laporkan saja ke Pak RT, Pak Duko atau yang lainnya, pihak-pihak yang terkait. Atau kalau teman-teman ingin lapor ke OJK itu juga bisa. Saya sudah buatkan link di deskripsi untuk bisa lapor ke OJK. Ada nomor WA dari OJK dan ada link-link untuk teman-teman bisa laporkan pihak pinjaman online ini ke OJK. Misalnya pihak pinjaman online-nya Aku Laku atau Kredivo, teman-teman bisa adukan ke OJK langsung ya. Biasanya ini langsung dibalas cepat responnya. Terus yang paling penting, teman-teman harus kuatkan mental kalau umpamanya sudah berhadapan dengan yang namanya debilotor. Teman-teman harus punya pengetahuan yang luas tentang aturan-aturan OJK tentang penagihan debilotor, yaitu tentang SOP penagihan debilotor, hak dan kewajiban debilotor dan lain-lainnya. Teman-teman harus tahu tentang ini, dan jika sudah berhadapan dengan debilotor, teman-teman harus paham tentang ini dan bisa untuk berdebat, berdiskusi agar nantinya teman-teman tidak terintimidasi, tidak takut, tidak kecewa, tidak yang merasa direndahkan ya teman-teman. Harus stand, teman-teman harus kuat, teman-teman harus tetap semangat menjalani hidup karena ini cuma masalah nggak bayar tagihan. Teman-teman harus lanjutkan hidup dengan yang namanya semangat hidup. Dan yang paling penting, teman-teman harus coba untuk cari income tambahan yang benar-benar bisa membuat teman-teman dapat uang yang berlebih. Nanti ke depan teman-teman akan bisa memenuhi kebutuhan primer dan jatuhnya akan bisa membayar tagihan online dan terbebas dari yang namanya pinjaman online. Nah, saya doakan semoga teman-teman bisa terbebas dari doa riba dan dari jeratan pinjaman online ya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman terbantu dengan ini, mohon share ke orang lain agar bisa terbantu dan lebih semangat menjalani hidupnya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.